Shalom saudara-saudara yang menerima kasih karunia yang melimpah melalui Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan melalui hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum bersatu teduh. Allah Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, yaitu suatu hari yang baru dengan pengharapan yang baru. Kami bersyukur masih bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat. Apabila ada di antara saudara-saudara kami yang pagi ini berada dalam keadaan sakit, maka kami berdoa agar Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit dan memulihkan kesehatannya. Berikanlah juga kekuatan yang baru untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Kami berdoa bahwa Engkau menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka sebagai gembala yang baik yang menuntun mereka melewati lembah. Terima kasih buat iman dan pengharapan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sekarang tiba saatnya untuk kami menyiapkan hati dan pikiran kami dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkannya. Berkati kami juga dengan ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama ini kita mengartikan kasih karunia sebagai anugerah yang tidak layak kita terima, atau dengan kata lain, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Namun demikian, ada satu lagi arti kasih karunia, yaitu kemampuan dan kekuatan ilahi yang mengubahkan, memampukan, dan memberikan kita kekuatan. Dengan kata lain, kasih karunia adalah kuasa. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia bukanlah sebuah sarana untuk bisa melakukan dosa dengan bebas. Kasih karunia tidak berarti Allah memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat dosa-dosa kita. Kasih karunia tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita untuk melakukan perintah-perintah Allah, melainkan kasih karunia memampukan kita untuk melakukannya. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, dikatakan bahwa kasih karunia Allah menopang kita untuk ada sebagaimana kita ada saat ini. Jikalau Allah tidak memberikan kita kasih karunia-Nya, tidak ada sesuatu hal pun di dalam hidup kita yang akan berubah. Kasih karunia yang Allah berikan memampukan kita untuk menjaga hati kita bebas dari kepahitan, seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Artinya, kasih karunia Allah lah yang menjaga kita dari kepahitan yang bisa menimbulkan kerusuhan dan yang bisa mencemarkan banyak orang. Kasih karunia membuat kita mampu melakukan perintah-perintah Allah. Sebelum kasih karunia datang melalui Tuhan Yesus Kristus, umat Allah telah memiliki hukum Taurat, namun tidak bisa melakukan keseluruhan hukum itu. Tetapi karena sekarang kasih karunia itu sudah diberikan, maka kita memiliki kuasa yang sudah tersedia untuk melakukan tuntutan hukum-hukum Allah.
Kasih karunia Allah juga merupakan satu-satunya hal yang bisa mengubahkan kita. Contohnya saja, Paulus yang tadinya merupakan seorang penganiaya umat Allah, oleh karena kasih karunia, diubahkan menjadi seorang rasul yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan gereja mula-mula. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, oleh kasih karunia, diubahkan menjadi seorang yang berapi-api bagi Kristus. Begitu pentingnya peranan kasih karunia bagi kita, sehingga kitab Ibrani mencatat tahta Allah sebagai tahta kasih karunia. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena tahta Allah disebut sebagai tahta kasih karunia, maka kita bisa datang kepadanya setiap saat untuk menerima kasih karunia dan pertolongan pada saat kita membutuhkannya. Kasih karunia Allah tercurah dengan melimpah bagi kita. Namun demikian, ada satu hal yang bisa menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Allah, yaitu mengeraskan hati kita. Mengeraskan hati kita adalah sama dengan menolak kasih karunia yang ditawarkan oleh Allah. Itulah sebabnya beberapa orang menerima kasih karunia, tetapi beberapa orang lainnya tidak menerima kasih karunia, seperti halnya Nuh menerima kasih karunia sehingga terhindar dari air bah, sementara orang-orang lainnya mengeraskan hati dari kasih karunia Allah sehingga binasa oleh air bah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan hati yang lembut, yang mudah menerima pengajaran firman Tuhan, dan tidak mengeraskan hati serta menolak kasih karunia. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang bertahta di tahta kasih karunia, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa menghampiri tahta-Mu setiap saat dan menerima pertolongan dari-Mu. Terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang menjadi kekuatan untuk kami menjalani sepanjang hari ini bersama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan harian kami. Kami bawa seluruh rencana kami dan menyerahkannya kepadamu. Kiranya Engkau menuntun dan mengarahkan langkah kami. Bawalah kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu dan melakukan dengan taat semua perintah-Mu. Kami serahkan segala kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Bapa, kami juga membawa bangsa Indonesia yang kami kasihi dalam doa ini. Kami memohon Engkau menopang Indonesia dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin negeri ini agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Berkatilah negara kami sehingga menjadi negara yang lebih kuat, stabil, dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.